Halo Sobat Jiru Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Pada kali ini Jiru Cinema hadir dengan kisah terbaru, Ketulusan Cinta Bu Lestari, ibu kos yang cantik dan pengertian. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh Andriano. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita ke kisahnya. Cikitiu. Kisah ini diawali sejak saya diterima kuliah di sebuah universitas swasta di kota Jogja. Saya datang ke Jogja karena memang saya berasal dari Jawa Tengah yang tidak terlalu jauh dari kota Jogja. Namun karena saya tidak memiliki teman, sahabat, atau kerabat yang tinggal di Jogja, sehingga saya menjadi sangat kesulitan mencari tempat tinggal. Setelah saya bertanya ke sana kemari mencari informasi tentang tempat kos, akhirnya saya menemukan tempat kos yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. 2 semester saya menghuni tempat kos itu, namun karena ada masalah antara saya dan pemilik kos, saya dikeluarkan dari kos-kosan, sehingga saya harus pergi dari kos itu mencari tempat tinggal yang lain. Karena belum menemukan tempat kos yang baru, Ciko, sahabat saya yang kebetulan asli orang Jogja dan rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus, menampung saya. Saya tinggal di rumah Ciko. Namun lama-lama saya merasa tidak nyaman karena terlalu membebani keluarga Ciko. Rumah Ciko sangat kecil, sederhana, sehingga menjadi sangat sempit. Apalagi ditambah dengan saya menjadi semakin sempit. Walaupun keluarga Ciko menerima saya dan tidak mempermasalahkan, namun saya merasa risih dan merasa tidak nyaman. Akhirnya secara diam-diam saya mencari tempat kos baru. Lebih nyaman tinggal di tempat kos. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya saya menemukan tempat kos baru yang tempatnya sedikit jauh, lumayan jauh dari kampus. Berbeda dengan tempat kos yang lama yang tidak terlalu jauh, tempat kos yang baru saya temukan ini jaraknya cukup jauh. Namun tidak mengapa, saya memilih tinggal di tempat kos daripada membebani keluarga Ciko. Akhirnya saya memohon izin kepada keluarga Ciko, terutama kepada Ciko, bahwasanya saya sudah menemukan tempat kos yang baru. Karena alasan yang saya berikan masuk akal, akhirnya Ciko dan keluarganya menerima dan mengizinkan saya pindah ke tempat kos yang baru. Di tempat kos yang baru, saya merasa nyaman karena pemilik kos orangnya sangat pengertian, tidak terlalu banyak aturan-aturan yang harus saya patuhi. Pemilik kos bernama Pak Wagino, yang ternyata dia seorang kontraktor, seorang pemborong yang sering bertugas keluar kota. Di mana dia mendapatkan proyek, maka dia berangkat. Istri Pak Wagino bernama Bu Lestari. Bu Lestari belum terlalu tua, masih berusia 30-an. Saya menempati satu tempat kos yang kebetulan memang Bu Lestari memiliki kamar kos, rumah kos yang terpisah dari rumah induknya atau rumah beliau, 5 kamar, dan kebetulan memang satu kamar yang kosong. Dan ketika saya datang meminta izin untuk menghuni kamar satunya, diizinkan. Sejak saat itu saya tinggal di rumah kos milik Bu Lestari. Sejak tinggal di rumah kos Bu Lestari, saya menjadi semakin nyaman, semakin betah tinggal di Jogja. Karena pernah sekali saya sengaja datang bertemu dengan Bu Lestari memohon izin bahwasanya telat membayar uang kos karena kiriman dari kampung belum datang atau belum saya terima, dan saya tidak memiliki uang sama sekali. Ibu kos hanya tersenyum dan memberikan semangat. Bahkan ia menasihati agar tetap semangat walaupun belum membayar kos. Jangan sampai mempengaruhi pelajaran saya. Saya harus tetap rajin, tetap semangat belajar. Ia meminta kepada saya agar tidak terlalu memikirkan tentang uang kos. Lebih baik uang itu untuk makan daripada mendulukan uang kos.
Namun saya juga merasa tidak enak karena bagaimanapun juga kamar kos menjadi uang tambahan untuk Bu Lestari. Pada akhirnya ketika saya mendapatkan kiriman dari kampung, dengan segera saya langsung datang ke rumah Bu Lestari untuk membayarkan uang kos walaupun terlambat dan memohon maaf. Dengan senang hati Bu Lestari menerima uang dari saya sambil menasihati kepada saya agar tidak terlalu memikirkan tentang uang kos, yang penting tetap semangat belajar. Itulah yang saya kagumi dari sosok Bu Lestari yang baik hati, rendah hati, dan tidak sombong. Bahkan hingga saya wisuda, saya tetap tinggal di rumah kos Bu Lestari. Walaupun beberapa kawan yang menempati kamar-kamar kos lainnya sudah berganti, sudah pindah, saya tetap tinggal di rumah kos Bu Lestari sampai wisuda. Selama tinggal di rumah Bu Lestari, saya sangat mengagumi sosok wanita seperti Bu Lestari. Ia sosok wanita yang dewasa, yang pengertian, luwes, tidak banyak bicara, namun berwibawa. Sementara Pak Wagino suaminya, saya sangat jarang sekali berjumpa karena Pak Wagino sering tugas keluar kota, sering mendapatkan tender atau mendapatkan proyek di luar kota, bahkan sering ke luar pulau. Setelah saya wisuda dan mendapatkan gelar sarjana, dengan berat hati saya meninggalkan Jogja. Dengan berat hati saya meninggalkan rumah kos yang sudah beberapa tahun ini menjadi tempat tinggal saya. Dengan baik saya minta izin kepada Bu Lestari, mohon pamit bahwasanya saya akan kembali ke kampung meninggalkan kota Jogja. Dan saya meminta kepada Bu Lestari, apabila suatu saat nanti saya mendapatkan pekerjaan di Jogja, untuk menerima saya kembali menempati rumah kos milik Ibu Lestari. Dengan senang hati Bu Lestari menerima permintaan izin dari saya. Ia juga melepas saya dengan memberikan semangat bahwa saya sudah lulus wisuda dan sudah meraih gelar sarjana, yang artinya saya sudah siap terjun ke masyarakat. Dia mendoakan saya agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuan saya. Ia juga mengharapkan agar saya bisa sukses. Dengan senang hati saya menerima doa dari Bu Lestari, dan saya juga mendoakan sebuah Bu Lestari tetap bahagia, tetap sejahtera, dan harmonis. Kemudian setelah itu saya mendapatkan panggilan kerja di Jakarta, di sebuah perusahaan yang memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Baru 6 bulan saya bekerja di Jakarta, saya dipindahkan ke Makassar. Di Makassar saya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Saya ingin sukses. Saya ingin sukses di usia muda. Saya ingin sukses sebelum menikah, sebelum membina rumah tangga. Namun hanya 2 tahun saya di Makassar, karena setelah itu saya dipindahkan ke Palembang, di Palembang, Sumatera Selatan. Saya merasa bahwasanya di Palembang ini lebih cocok daripada di Makassar, karena di Palembang ini saya dengan cepat bisa menguasai keadaan, dengan cepat bisa beradaptasi, dengan cepat saya memiliki banyak teman. Di Palembang itu pula saya bisa berkenalan dengan seorang wanita, seorang gadis yang kemudian saya pacari. Dia seorang wanita cantik berdarah Madura, Bangka Belitung. Sebenarnya saya sangat serius padanya dan ingin segera membina rumah tangga, tapi karena Tuhan berkehendak lain, akhirnya kami tidak jadi menikah. Ia meninggal dalam kecelakaan. Dengan berat hati saya menerima kenyataan itu, namun apa boleh buat, semua sudah terjadi, semua sudah takdir ilahi, dan saya harus merelakan semua itu. Akhirnya setelah larut dalam kesedihan, saya kembali bangkit, kembali bersemangat dalam bekerja. Hari-hari saya lalui dengan penuh keyakinan, semoga di Palembang ini menjadi tempat terakhir saya, tidak dipindahkan lagi ke tempat lain. Namun apa yang terjadi? Ternyata umur saya di Palembang juga tidak bertahan lama. Belum mencapai 2 tahun saya bekerja di kantor cabang di Palembang, saya dipindahkan lagi. Namun kali ini saya dipindahkan ke Pulau Jawa. Saya dipindahkan ke Jogja, tempat di mana dulu saya menimba ilmu, tempat di mana saya mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana.
Akhirnya saya berangkat ke Jogja dengan hati yang senang, karena dengan perpindahan ini berarti saya kembali ke kampung halaman saya, karena jarak kampung halaman saya dengan kota Jogja tidak terlalu jauh. Sesampainya di Jogja, saya mencari tempat tinggal yang baru, karena kebetulan di Jogja tidak ada fasilitas rumah dinas, jadi harus mencari tempat tinggal, walaupun biaya untuk tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan. Kemudian saya teringat rumah kos milik Bu Lestari. Namun saya merasa kantor tempat saya bekerja dengan rumah kos milik Bu Lestari jaraknya sangat jauh. Jadi sangat tidak mungkin saya menghuni rumah kos milik Bu Lestari. Bila pun masih ada, karena jarak yang cukup jauh akan menyita banyak waktu untuk sampai ke tempat kerja saya. Akhirnya saya memutuskan meminta tolong kepada sahabat saya atau rekan kerja saya yang di Jogja untuk mencarikan tempat tinggal. Setelah tidak begitu lama, akhirnya teman saya menemukan rumah kontrakan yang kemudian mendaftarkan saya di rumah kontrakan itu, dan akhirnya saya menghuni rumah kontrakan itu. Jarak rumah kontrakan itu dengan kantor tempat saya bekerja tidak terlalu jauh, jadi sangat menghemat waktu. Akhirnya saya menjalani hari-hari dengan tenang di kota Jogja, bekerja sesuai dengan pekerjaan saya. Pada suatu hari saya teringat rumah kos milik Bu Lestari. Saya ingin mengenang masa lalu semasa saya kuliah. Jadi ketika hari Minggu, hari libur, saya sengaja datang ke rumah kos milik Bu Lestari, ingin bersilaturahmi ke rumah Bu Lestari. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya sampailah saya di rumah Bu Lestari. Rumah itu masih sama seperti dulu sebelum saya tinggalkan. Bahkan taman-taman halaman rumah dan jalan di depan rumah masih sama persis seperti dulu, seperti ketika saya masih tinggal di tempat itu. Namun saya menjadi heran karena rumah kos yang saya tempati sudah berubah, sudah bukan menjadi rumah kos lagi. Rumah kos itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi sebuah ruko, tempat pertokoan. Kemudian saya masuk ke halaman rumah Bu Lestari, dan ternyata rumah Bu Lestari kosong, terlihat sangat sepi sekali. Berkali-kali saya ketuk pintu rumahnya, namun tidak ada sahutan. Saya panggil-panggil juga tidak ada sahutan. Kemudian saya berpikir, apakah Bu Lestari sedang tidak ada di rumah? Apakah sedang ada acara di luar? Ketika saya sedang dalam kebimbangan, seseorang datang menemui saya. Seorang wanita setengah baya menemui saya dan bertanya, ada urusan apa? Saya berkata bahwasanya saya mencari Bu Lestari ataupun Pak Wagino. Saya ingin bersilaturahmi. Kemudian wanita itu berkata bahwasanya saat ini Bu Lestari dan keluarga sedang ke Gunung Kidul menghadiri acara pesta keluarganya di Gunung Kidul. Kemungkinan 3 hari lagi baru kembali ke Jogja ini. Setelah mendengar keberadaan Bu Lestari, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan saya. Mungkin saya dan Bu Lestari ataupun Pak Wagino belum berjodoh untuk bertemu, dan belum saatnya untuk reuni. Namun entah mengapa, sesampainya di rumah saya tetap penasaran dengan rumah kos yang berubah menjadi ruko. Apakah ruko itu milik Pak Wagino ataukah dijual kepada orang yang kemudian orang itu membangun ruko? Menjadi tanda tanya. Namun saya juga, walaupun penasaran, saya merasa bahwa suatu saat nanti saya pasti akan mengetahui jawabannya. Selang beberapa minggu, ketika malam minggu saya jalan-jalan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik saya yang baru saya beli, ingin main-main malam mingguan, mengenang masa lalu di kota Jogja. Namun entah mengapa, tiba-tiba saya menjadi kepingin makan nasi uduk. Sudah cukup lama saya tidak makan nasi uduk, dan ketika melihat warung nasi uduk di pinggir jalan, saya langsung mampir ke situ. Dan kebetulan warung itu sangat sepi, bahkan bisa dibilang tidak ada pengunjungnya sama sekali. Saya masuk ke situ dan saya bermaksud ingin memesan nasi uduk. Namun betapa terkejutnya saya ketika melihat seseorang yang berjualan nasi uduk itu, seorang wanita yang wajahnya sangat tidak asing lagi di mata saya. Cukup lama saya mengamati wajahnya yang sangat familiar. Wanita itu sama sekali tidak memandangi saya. Ia hanya bertanya menu apa yang ingin saya pesan. Kemudian saya beranikan diri memanggil,
namanya, meyakinkan apakah ia memang benar-benar orang yang saya kenali. Betapa terkejutnya ia ketika saya memanggil namanya, orang itu langsung memandang saya. Sehingga kedua mata saya dan kedua matanya saling berhadap-hadapan, saling bertatap-tatapan. Ia nampak mengingat sesuatu, sementara saya meyakinkan ia. Saya bertanya, apakah Anda benar-benar Bu Lestari? Ia berkata sambil mengingat-ingat. Dan ia nampaknya agak-agak lupa. Kemudian saya bantu mengingatnya. Saya jelaskan bahwa saya Andriano yang dulu pernah ngekos di rumahnya. Ia baru tersadar dan mungkin ingat. Ia langsung menyebut nama saya beberapa kali. Karena yakin bahwasanya ia memang Bu Lestari yang selama ini saya cari. Akhirnya saya menjabat tangannya. Saya menanyakan kabarnya. Ia menyuruh saya duduk. Kemudian ia membuatkan minum, menyuruh saya untuk minum. Saya bercerita lebih dulu bahwasanya setelah saya lulus, saya langsung mendapatkan pekerjaan di Jakarta, yang kemudian dipindahkan ke Makassar, dan kemudian dipindahkan lagi ke Palembang, dan sekarang dipindahkan ke Jogja. Saya berharap bahwasanya inilah perpindahan terakhir saya dan saya bisa menetap di Jogja. Bu Lestari merasa bangga dengan keberhasilan saya, dengan prestasi saya yang langsung mendapatkan pekerjaan. Kemudian ia menjadi sedih ketika saya bertanya tentang keadaannya. Karena saya bercerita bahwasanya beberapa hari yang lalu saya datang ke rumahnya untuk bernostalgia, bersilaturahmi, namun ternyata tempat kos yang dulu saya tempati sudah berubah menjadi ruko. Dengan sedih Bu Lestari bercerita bahwasanya suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suaminya mengalami kecelakaan ketika sedang berangkat tugas ke Lamongan. Ketika mendapatkan proyek di Lamongan, ia berangkat berserta dengan rombongan, namun kendaraan yang dinaikinya mengalami kecelakaan dan suaminya meninggal dunia. Sejak itu ia menjadi janda sudah sekitar 3 tahun yang lalu dan hingga saat ini belum menikah lagi. Karena ekonomi yang sulit, tidak ada lagi yang menafkahi, sementara ia membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan hidupnya. Akhirnya ia menjual rumah kontrakan itu kepada seseorang yang kemudian oleh orang itu dibangunlah menjadi ruko. Uang penjualan dari rumah kos itu ia pergunakan untuk bertahan hidup dan juga sebagian untuk modal usaha. Dan salah satunya adalah nasi uduk ini yang ia geluti sejak 2 tahun yang lalu. Setelah ia merasa susah mencari pekerjaan, akhirnya ia memutuskan untuk jualan nasi uduk. Saya menjadi sangat sedih mendengar ceritanya. Ternyata begitu. Kemudian ia bertanya kepada saya apakah saya sudah menikah. Saya bercerita bahwasanya saya ketika di Palembang saya sempat pacaran dengan seorang wanita di sana. Namun Tuhan berkehendak lain karena sebelum menikah kekasih saya kecelakaan, meninggal dunia. Dan hingga saat ini saya belum berani berpacaran lagi. Dia memberikan semangat kepada saya, memberikan dukungan kepada saya bahwasanya orang baik pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Saya amini saja apa yang dikatakan oleh Bu Lestari yang merupakan sebuah doa. Semoga doanya diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Hingga pada akhirnya karena waktu sudah larut malam dan sudah banyak pengunjung yang mampir ke warung Bu Lestari sehingga terasa tidak nyaman untuk terus ngobrol, akhirnya saya memutuskan untuk kembali dan saya berjanji bahwasanya suatu saat nanti saya akan datang ke rumahnya untuk silaturahmi. Dengan senang hati Bu Lestari menerima saya dan akan membukakan pintu lebar-lebar untuk saya. Setelah pertemuan saya dengan Bu Lestari, hari-hari saya lalui dengan kegelisahan, kegalauan. Entah mengapa saya selalu kepikiran dengan Bu Lestari. Ada rasa kasihan, ada rasa melas, ada rasa kagum karena ia seorang wanita yang tangguh, sosok wanita yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Ia tulus mencintai suaminya, ia tulus mencintai keluarganya. Bahkan ia rela belum menikah lagi karena ingin mensukseskan anaknya dulu. Ia lebih mementingkan keberhasilan putra-putranya dari memikirkan kebahagiaannya sendiri. Justru saya yang menjadi kepikiran, saya menjadi simpati. Wanita di usianya seharusnya santai menikmati hasil dari jerih suaminya, namun justru ia di usianya yang sekarang ini harus banting tulang sendiri. Terkadang bila hujan saya menjadi kepikiran bagaimana ia mengatasi warungnya,
saya selalu memikirkannya. Bahkan dalam pekerjaan saya selalu terbayang-bayang wajahnya. Wajahnya yang kalem, lemah lembut, dan penuh pengertian, menjadikan saya menjadi terobsesi dan selalu berpikir tentangnya. Hingga pada suatu ketika saya beranikan diri datang ke rumahnya. Ketika siang ia belum berjualan, saya datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi, dan kebetulan orangnya ada di rumah. Saya disambut dengan hangat oleh Bu Lestari, kemudian saya dipersilakan masuk. Karena hari libur, kebetulan anak-anak juga di rumah. Anak-anak juga yang saya tinggalkan waktu itu masih kecil-kecil, sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Setelah dihidangkan minuman, Bu Lestari menemani saya duduk. Kami ngobrol kesana kemari, bercerita panjang lebar tentang pengalaman, tentang kampung halaman. Dan saya bercerita bahwasanya semenjak dipindahkan ke Jogja, saya belum pernah kembali ke kampung. Dan rencananya bulan depan saya akan pulang kampung, melihat keadaan keluarga saya, melihat keadaan kedua orang tua saya. Disitulah Bu Lestari meminta kepada saya agar selalu mengingat orang tua yang sudah membiayai saya. Dengan susah payah ia mensukseskan saya hingga lulus kuliah, hingga saya meraih gelar sarjana. Saya berjanji kepada Bu Lestari bahwasanya saya tetap akan mengutamakan orang tua saya, karena orang tua saya berasal dari kampung, dari gunung. Saya sadar betul seperti apa mereka memperjuangkan saya, mencarikan biaya kuliah untuk saya tidaklah mudah. Demi saya lulus mendapatkan gelar sarjana, mereka pasti lebih memilih hidup sederhana dan makan seadanya. Dan hingga saat ini saya belum bisa mengembalikan semua yang sudah diberikan oleh orang tua saya. Saya belum bisa membahagiakan mereka. Namun saya berjanji, saya pasti akan membahagiakan mereka. Bu Lestari merasa kagum kepada saya. Pada akhirnya, karena waktu sudah cukup lama, saya juga merasa tidak enak, karena mungkin Bu Lestari banyak kegiatan yang ingin dilakukan sebelum berangkat berjualan. Akhirnya saya berpamitan. Namun setelah pertemuan itu, saya menjadi semakin kagum, semakin bersimpati kepadanya. Bahkan saya selalu memikirkannya. Bila malam sebelum tidur, saya selalu terbayang-bayang wajahnya. Kadang saya berpikir, apakah saya jatuh cinta padanya? Kenapa? Di antara sekian banyaknya wanita yang saya kenal, hanya wajahnya yang selalu muncul di pelupuk mata. Dan saya akui bahwasanya saya memang mencintainya. Bagaimanapun saya mencintainya, namun saya tidak berani mengungkapkannya. Saya merasa takut mengungkapkannya, karena apabila ia tidak berkenan, nantinya akan terjadi selisih paham antara saya dan dirinya, yang pada akhirnya akan meregangkan jarak antara saya dan dirinya. Dan saya juga tidak tahu apakah dia bisa menerima saya atau tidak. Yang jelas ia pasti akan merasa bahwa jarak antara saya dan dirinya sangatlah jauh berbeda, karena umur antara saya dan dia terpaut cukup jauh. Lebih pantas saya sebagai adiknya. Namun saya juga tidak bisa memungkiri perasaan ini, bahwa saya benar-benar terpikat olehnya. Sejak masih kuliah dulu, sejak masih tinggal di rumah kos miliknya dulu, saya sudah sangat simpati padanya. Karena ia selalu memberikan perhatian yang lebih kepada saya, selalu memberikan semangat dan dorongan. Dan saat ini saya sudah terbebas dari semua itu. Saya sudah bekerja, dan saat ini ia juga terbebas karena ia tidak memiliki suami. Namun saya tidak tahu apakah nantinya ia bisa menerima saya ataupun tidak. Saya juga tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan semua itu. Hingga pada akhirnya saya datang ke warungnya pada malam itu. Saya makan di warungnya, dan keadaan waktu itu sangat sepi, sehingga ia bisa melayani saya dengan baik, dan kami punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Dan rupanya saya seperti ketagihan makanannya, karena dalam satu minggu bisa 2-3 kali saya datang ke warungnya untuk makan malam. Mungkin ia juga menaruh curiga terhadap saya, kenapa saya sering makan ke sana. Apakah saya kasihan padanya atau bagaimana? Mungkin ia merasakan itu. Apabila dekat dengannya,
terasa sangat nyaman, sehingga saya lebih sering mencari waktu agar bisa berdekatan dengannya. Hingga pada akhirnya antara saya dan dirinya saling bertukar nomor handphone, karena saya memberikan kesempatan padanya apabila ia membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, untuk menelpon saya. Bila saya bisa, pasti akan saya bantu. Suatu siang di tempat kerja saya, ketika saya sedang merapikan berkas-berkas pekerjaan saya, tiba-tiba handphone saya berdering, dan ketika saya lihat ternyata Bu Lestari memanggil. Saya langsung mengangkat telepon darinya, dan ternyata yang bicara di sana bukanlah Bu Lestari, namun anaknya yang laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Ia berkata kepada saya bahwasanya saat ini ibunya sedang berada di rumah sakit. Saya menjadi kaget, kemudian saya bertanya, apakah Bu Lestari sakit? Ia menjelaskan bahwa tadi pagi Bu Lestari kecelakaan ketika pulang dari pasar. Ia tertabrak mobil. Seketika saya langsung panik dan kemudian saya meminta alamatnya. Setelah diberitahu alamatnya, saya langsung bergemas dan kemudian saya berangkat menuju rumah sakit tempat Bu Lestari dirawat. Sesampainya di rumah sakit itu ternyata Bu Lestari sudah sadar. Lukanya tidak terlalu berat, cuman lecet-lecet di beberapa bagian tubuh, di lengan sebelah kiri dan kaki. Ia berkata bahwasanya ia keserempet, bukan tertabrak seperti yang anaknya ceritakan. Ia hanya keserempet dan kemudian jatuh ke aspal. Kemudian orang yang menabraknya itu langsung menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Setelah mendengar penjelasannya, saya menjadi tenang. Kemudian saya menemaninya, saya mengobrol-ngobrol sebentar, dan kemudian karena sudah merasa akrab, saya juga tidak canggung lagi untuk guyon dan mengganggunya. Saya berkata bahwasanya sudah sepantasnya ia memiliki pendamping hidup untuk menemaninya, berusaha untuk melindunginya. Ia menjadi marah dan merengut. Mungkin perkataan dari saya menyinggung perasaannya, namun saya sengaja untuk menghiburnya agar tidak larut dalam luka yang sedang dideritanya. Ketika ia merengut, saya memohon maaf bahwasanya saya cuma bercanda, bukannya memaksa. Saya cuma bercanda. Menurut saya apa yang saya katakan itu benar. Sudah saatnya dia move on. Sudah saatnya dia move on dari suaminya yang sudah meninggal, dan sudah saatnya ia bangkit kembali. Toh anak-anak sekarang sudah besar. Ia hanya diam. Saya berkata banyak namun ia hanya diam. Saya menjadi bingung apakah ia marah kepada saya atau bagaimana. Akhirnya ia berkata bahwasanya ia belum memikirkan untuk berumah tangga lagi. Ia masih ingin sendiri. Saya beranikan diri bertanya, laki-laki seperti apa yang ingin ia nikahi, atau kriterianya seperti apa sosok laki-laki yang bisa menjadi suaminya. Ia menjawab dengan pasti bahwa laki-laki yang bisa menjadi suaminya ialah laki-laki yang tulus, laki-laki yang bisa menerima dirinya dan bisa menerima anak-anaknya, bisa menerima keadaan dirinya. Mendengar jawabannya, saya jadi keceplosan. Langsung saja saya berkata, saya bisa. Setelah itu saya langsung membungkam mulut saya. Maaf Bu, saya keceplosan, jawab saya. Ia memandangi saya dengan seksama. Kemudian ia berkata, kamu? Ia berkata dengan pasti bahwa saya harus mendapatkan wanita yang baik, wanita yang berkelas, wanita yang setidaknya karena saya sarjana mendapatkan istri yang sarjana. Karena saya laki-laki karir, setidaknya mendapatkan istri yang berkarir pula. Kemudian dengan pasti saya berkata bahwasanya tidak seperti itu. Jodoh itu Tuhan yang mengatur. Tidak semua laki-laki berkarir mempunyai istri yang berkarir. Tidak semua laki-laki bekerja kasar mempunyai istri bekerja kasar juga. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kemudian saya menemani Bu Lestari, karena kebetulan Bu Lestari memang harus menginap malam itu karena belum diizinkan pulang. Karena tidak ada keluarga yang menunggunya, saya menyuruh anak-anaknya agar pulang saja, biar saya yang menemani Bu Lestari. Malam itu saya menemani Bu Lestari di rumah sakit, saya menjaganya. Ia berkali-kali menyuruh saya agar kembali saja, namun saya menolak. Saya laki-laki bebas, saya belum punya tanggungan keluarga. Jadi saya bisa menemani ibu, menemani Bu Lestari sampai kapan saja.
Bahkan mungkin besok saya akan izin tidak kerja. Ia memarahi saya. Ia meminta kepada saya agar bekerja, karena ia sudah mendingan anak-anak sekolah, ia bisa di rumah sakit sendiri. Namun saya tidak akan tega. Saya berkata bahwasanya saya tidak akan tega. Saya tetap akan menemani. Untuk urusan pekerjaan bisa diselesaikan kapan saja, dan saya bisa memberikan alasan yang tepat kepada atasan saya untuk izin beberapa hari menemani Bu Lestari di rumah sakit. Kemudian saya menelpon atasan saya meminta izin bahwasanya satu hari saya tidak akan masuk kerja karena menunggu kerabat saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan atasan saya memahami, mengerti dengan alasan saya, kemudian mengizinkannya. Saya berkata kepada Bu Lestari bahwasanya saya sudah diizinkan oleh atasan saya untuk menjaga Bu Lestari sampai sembuh. Akhirnya Bu Lestari karena merasa tidak berhasil mengusir saya, tidak berhasil menyuruh saya untuk kembali, akhirnya ia pasrah saja. Ia menerima uluran tangan saya asalkan tidak memberati saya, dan saya berkata kepada Bu Lestari bahwasanya menjaganya adalah suatu anugerah terindah. Kata-kata dari saya ini membuat dia menjadi penasaran dan meminta kepada saya agar menjelaskan maksud dari ucapan saya. Kemudian saya jelaskan bahwasanya saya menunggunya dengan ikhlas karena saya pernah ditolongnya. Selama beberapa tahun saya tinggal di rumah kosnya, sudah banyak yang Bu Lestari lakukan untuk saya. Sudah banyak yang dilakukan Bu Lestari untuk membantu saya hingga lulus kuliah. Kemudian ia tetap belum terima dengan alasan saya dan ia masih mengejar saya untuk menjelaskan lebih detail lagi. Di saat itulah saya keceplosan bahwasanya saya mencintainya. Ia menjadi kaget. Ia memandang saya dengan tatapan penuh arti. Semua itu tidak mungkin menurutnya. Ia menolaknya karena baginya semua itu tidak mungkin. Cinta bisa datang kepada siapa saja, namun tidak bisa dipaksakan. Karena ia sudah dewasa. Ia tidak sepantasnya untuk saya. Ia tetap berharap agar saya mendapatkan wanita yang sempurna, wanita yang baik, wanita yang sukses. Kemudian saya menjelaskan kepadanya bahwa di balik laki-laki yang sukses pasti ada campur tangan dari wanita yang mendukungnya. Dan wanita yang selama ini mendukung saya adalah Bu Lestari. Bahkan sejak ketika saya masih kuliah, yang selalu memberikan semangat dorongan hanyalah Bu Lestari. Jika kedua orang tua saya mendukung saya mencarikan dana untuk kuliah, untuk belajar, Bu Lestari mendukung saya agar semangat meraih kesuksesan. Jadi kedua orang itu sama-sama penting, sama-sama berarti dalam hidup saya, baik orang tua saya dan juga Bu Lestari. Ia belum mau memberikan jawaban, ia tetap diam dan menyuruh saya untuk tidak membahas masalah itu. Saya merasa penasaran. Saya dengan terang-terangan langsung bertanya, apakah Bu Lestari sudah memiliki calon yang lain, sudah memiliki pacar atau calon suami? Ia menggelengkan kepala. Ia menjelaskan bahwasanya ia memiliki alasan kenapa belum menikah lagi. Alasannya tetap sama. Ia mencari laki-laki yang sesuai kriterianya. Ia sudah pernah menikah, sudah pernah bahagia dengan keluarganya. Ia tidak ingin kebahagiaannya hancur gara-gara menikah dengan orang lain, orang yang tidak sama dengan suaminya, baik sikap maupun sifatnya. Saya berjanji kepadanya bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Saya akan menjaga Bu Lestari dan akan menjaga anak-anak Bu Lestari. Saya siap menerima apapun risiko dan konsekuensinya. Namun Bu Lestari tetap menolak dan ia tidak ingin membicarakan masalah itu. Ia marah kepada saya. Apabila masih membicarakan masalah itu, ia menyuruh saya agar pulang saja. Kemudian saya mohon maaf, saya tidak akan membicarakan masalah itu lagi. Namun saya berkata bahwasanya apa yang saya katakan adalah serius. Dan bila memang ia menolak, saya juga tidak akan berkecil hati. Saya akan menerima apapun keputusannya. Saya akan menerima apapun jawabannya. Walaupun saat ini belum mendapatkan jawaban, namun saya berharap suatu saat nanti saya akan mendapatkan jawaban iya atau tidak, agar saya bisa menjadi lebih tenang. Entah mengapa setelah saya berkata seperti itu, ia menjadi muram, murung, dan bersedih. Saya menjadi merasa bersalah
karena secara tidak langsung sudah membuatnya menjadi sedih, gelisah, dan entah apa yang dipikirkan, mungkin merasa bersalah atau merasa bagaimana, hingga ia bisa diizinkan pulang. Antara saya dan dia tidak membicarakan masalah itu lagi. Saya mencoba untuk tetap tenang dan mengajak ia berbicara untuk urusan yang lain. Saya membawanya pulang dan mengantarnya ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, saya memohon izin padanya karena tidak mungkin saya menemaninya di rumah, karena di rumah ada anak dan tetangganya. Dia berterima kasih kepada saya karena sudah membantunya dan sudah menjaganya selama di rumah sakit. Saya berkata bahwasanya semua itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai orang yang kenal dengannya dan orang yang pernah ditolongnya selama beberapa tahun yang lalu. Akhirnya saya kembali ke kontrakan dan saya sering menelponnya atau berkirim pesan menanyakan kabarnya, kondisinya bagaimana. Setelah beberapa hari saya mengirim pesan, ia menjawab bahwasanya ia sudah sembuh dan bahkan saat ini ia sudah berjualan lagi. Saya menjadi marah. Saya marah berkata padanya, jika memang masih belum sehat jangan dipaksakan. Ia berkata bahwasanya sudah mendingan, sudah bisa untuk bekerja. Bahkan tadi pagi ia sudah ke pasar. Karena ia tetap memaksa, akhirnya saya hanya bisa membiarkan saja apa yang ingin ia lakukan. Beberapa hari kemudian saya ditugaskan oleh perusahaan untuk datang ke kantor pusat di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta dan mengadakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan perusahaan di Jakarta. Selama beberapa hari saya di sana, dan ternyata permasalahannya sangat rumit sehingga saya tidak bisa segera pulang dan harus menambah beberapa hari lagi di sana agar masalah benar-benar selesai. Tiba-tiba pada suatu malam saya mendapat pesan dari Bu Lestari yang menanyakan kabar saya. Karena ketika di Jakarta saya seperti melupakannya, saya tidak pernah menelponnya dan juga tidak pernah mengirim pesan. Akhirnya pada malam itu ketika saya sedang tidak memikirkannya, tiba-tiba ia mengirim pesan menanyakan kabar saya. Saya berkata padanya, saya balas pesannya bahwa mohon maaf bahwasanya saat ini saya sedang berada di Jakarta. Cukup lama ia tidak membalas pesan dari saya, kemudian saya menjadi penasaran ada apakah sebenarnya ia. Saya tidak berani mengganggunya karena malam ini ia pasti sedang jualan. Namun karena ia tidak membalas juga pesan dari saya, akhirnya saya memberanikan diri menelponnya. Dan ternyata ia mengangkat telepon dari saya. Saya tanyakan apakah sekarang ini ia sedang berjualan. Ia menjawab iya. Apakah kondisinya sedang ramai? Ia jawab bahwasanya hanya beberapa orang yang nongkrong di situ. Entah mengapa tiba-tiba ia memarahi saya. Saya menjadi kaget karena ia memarahi saya, yang intinya saya berangkat ke Jakarta tidak berpamitan padanya, bahkan tidak mengirim pesan. Selama berhari-hari saya tidak memberikan kabar. Ketika saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sangat cepat, urusannya ini sangat cepat dan mendadak, dan saya ke Jakarta juga langsung pada hari itu mendapatkan tugas, langsung saya berangkat dengan naik pesawat, dan sesampainya di Jakarta saya langsung sibuk bekerja siang malam, bahkan jam 9 malam saya baru pulang, kadang sampai jam 10, sehingga saya tidak sempat lagi untuk mengirim pesan. Ia tetap menjadi marah karena baginya katanya saya sudah membuatnya khawatir. Disitulah saya langsung deg gitu, hati saya menjadi apa maksud dari Bu Lestari berkata seperti itu? Apakah dia benar-benar mengkhawatirkan saya? Terus jika dia mengkhawatirkan saya sebagai apa? Sebagai teman ataukah sebagai apa? Disitulah saya langsung berpikir. Namun saya tidak berani menanyakannya karena saya takut apabila saya menanyakan tentang itu ia akan menjadi marah dan tidak mau menelpon saya lagi. Kata padanya bahwasanya saya 2 hari lagi pasti sudah bisa pulang ke Jogja, dan ketika sudah pulang ke Jogja nanti saya akan datang ke warungnya. Ia menjadi cuek dan berkata, alah terserah, mau datang atau tidak terserah, yang penting saya
harus jaga diri baik-baik. Disitulah saya menjadi berpikir, apa maksud Bu Lestari ini? Ia yang menelpon namun ia yang cuek. Hingga pada akhirnya selesailah tugas saya di Jakarta dan saya kembali lagi ke Jogja. Pada malam harinya saya langsung datang ke warung Bu Lestari. Dan ternyata warungnya sepi. Tidak buka, ia tidak jualan. Saya menjadi penasaran, kenapa ia tidak jualan malam ini? Warungnya tutup. Langsung saya datang ke rumahnya. Dan ternyata di rumahnya juga kosong, sepi. Bahkan lampu kamarnya, karena saya datang waktu malam, lampu kamarnya tidak ada yang dihidupkan, hanya lampu depan. Saya menjadi bingung. Saya bertanya kepada orang yang dekat di situ, menanyakan tentang keberadaan Bu Lestari. Ia tidak tahu kemana Bu Lestari. Akhirnya saya menjadi bingung. Saya menjadi penasaran. Saya telepon, tidak diangkat. Saya kirim pesan juga tidak dibalas-balas. Saya menjadi penasaran sekali. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Bu Lestari? Bahkan sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya berpikir, kemana dia? Saya tetap menelpon namun tidak diangkat. Saya kirim pesan juga tidak dibalas. Akhirnya keesokan harinya saya tetap bekerja sampai dengan sore, karena jam-jam 4 sore saya sudah pulang dari tempat kerja. Saya tidak langsung ke rumah kontrakan, tapi saya langsung berangkat ke rumah Bu Lestari karena saya ingin memastikan apakah Bu Lestari sudah ada di rumah atau belum. Sesampainya di rumah Bu Lestari, rumah masih tetap keadaan kosong. Bahkan lampu di teras rumahnya masih tetap hidup. Posisinya masih sama seperti kemarin, yang artinya memang belum ada orang yang masuk ke rumah itu. Saya menjadi heran dan penasaran. Kemudian ada seseorang yang melintas di halaman rumahnya. Saya langsung menegurnya dan menanyakan keberadaan Bu Lestari. Orang itu menjawab dengan pasti. Ia mengatakan bahwasanya saat ini Bu Lestari sedang berada di rumah sakit. Saya menjadi kaget. Kenapa lagi dengan Bu Lestari? Apakah lukanya kambuh lagi? Orang itu berkata bahwasanya yang sakit bukan Bu Lestari, tapi anaknya yang kecil. Ia demam tinggi yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kemudian saya bertanya, di rumah sakit mana? Orang itu menjelaskan rumah sakit tempat anak Bu Lestari dirawat. Setelah mendengar penjelasan dari orang itu, saya langsung berangkat ke rumah sakit tempat anak Bu Lestari dirawat. Sesampainya di rumah sakit, saya langsung mencari keberadaan Bu Lestari. Setelah muter-muter dan bertanya ke sana kemari, akhirnya saya menemukan ruang tempat anak Bu Lestari dirawat. Bu Lestari menjadi kaget melihat kedatangan saya. Ia langsung bangkit dan menjemput saya, menyambut kedatangan saya. Setelah bertemu, saya langsung memarahi Bu Lestari karena ia tidak menghubungi saya, tidak memberitahu saya tentang keadaan ini, dan ia juga tidak mengangkat ketika saya telepon dan saya kirim pesan, juga tidak dibalas. Ia memohon maaf. Ia berkata bahwasanya handphonenya hilang 2 hari yang lalu. Karena terburu-buru ingin mengantar anaknya ke rumah sakit, jadi handphone yang dibawanya terjatuh dan ia tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah sakit, ia menyadari bahwa handphonenya hilang, namun ia tidak mungkin mencarinya lagi karena jalan yang cukup jauh dan sangat sulit. Akhirnya ia relakan saja handphonenya hilang di jalan. Setelah mendengar jawaban itu, saya menjadi tenang. Kemudian saya memberikan semangat kepada anaknya agar tetap kuat, dan ternyata keadaannya sudah membaik. Dan hari ini juga bisa dibawa pulang. Ketika mendengar kabar bahwasanya hari ini bisa dibawa pulang, akhirnya saya menyuruh kepada Bu Lestari untuk mengurus segala administrasi. Dan untuk masalah biaya-biaya biar saya yang menanggung. Bu Lestari tidak mau karena baginya ia memiliki uang untuk biaya itu. Namun ketika saya memaksa karena banyak kebutuhan yang akan dilakukan oleh Bu Lestari, tentunya nanti akan menebus obat dan segala macam, nanti banyak yang akan dibeli, maka biarlah biaya rumah sakit ini saya yang tanggung.
Karena Bu Lestari nggak mau, tetap nggak mau, akhirnya saya yang nekat ke tempat kasir untuk mengurus administrasi dan langsung saya lunasi. Bu Lestari marah-marah, ia tetap akan mengganti uang saya, Saya katakan itu urusan nanti, yang penting saat ini anaknya bisa keluar dari rumah sakit. Setelah itu akhirnya kami kembali, karena saya membawa mobil, akhirnya saya bawa dengan mobil, saya bawa pulang ke rumah. Anak pertamanya yang kebetulan membawa motor, ia terpaksa pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah, saya langsung membawa anak Bu Lestari masuk ke dalam rumahnya, membopong anak Bu Lestari ke dalam rumahnya. Setelah beberapa lama, saya akhirnya mohon pamit kepada Bu Lestari. Saya ingin kembali untuk bersih-bersih dulu, baru nanti kalau memang tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, saya akan datang lagi. Ia hanya diam saja. Bahkan ketika saya kembali, ia hanya diam saja. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibirnya. Biarlah, saya bilang itu mungkin dia capek, mungkin dia lelah, atau mungkin ia kesal karena saya yang membayari biaya rumah sakit anaknya. Akhirnya saya kembali. Namun karena sesampainya di rumah, setelah bersih-bersih, setelah mandi, saya tetap kepikiran anak Bu Lestari. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun tidak masalah bagi saya mondar-mandir. Akhirnya saya datang lagi ke sana. Sesampainya di sana, sebelum masuk pintu, Bu Lestari memandangi saya dengan tatapan penuh arti. Tatapan yang saya sendiri tidak tahu apa artinya, apa maknanya. Kemudian ia menyuruh saya masuk dan duduk. Tepat di hadapan saya, ia memandangi saya. Anaknya masih terbaring di kamarnya, sementara anak yang pertamanya pergi entah kemana. Di ruang tamu itu hanya kami berdua. Ia memandangi saya dengan sangat tajam. Saya menjadi bingung dan akhirnya saya tidak berani memandangnya. Saya menunduk. Saya juga tidak berani bertanya apa yang ingin ia sampaikan. Dan ia bertanya kepada saya, "Apakah kamu serius?" Seketika dada ini berdebar dengan kencang. Apa maksud dari pertanyaan itu? Sudah cukup lama saya tidak membicarakan masalah itu karena takut ia marah. Pada akhirnya hari ini justru ia yang bertanya. Kemudian saya memberanikan diri bertanya, apa maksud dari pertanyaannya? Saya harus serius apa yang ia maksudkan? Kini giliran ia yang terdiam dan menunduk. Ia tidak berani menatap wajah saya. Cukup lama ia terdiam. Dan saya beranikan diri berkata, "Iya, saya serius." Mendengar jawaban saya, ia langsung bertanya lagi, "Apakah kamu yakin?" Saya jawab, karena saya secara tidak langsung sudah tahu arah pertanyaannya itu kemana. "Saya sudah yakin, seyakin-yakinnya." "Apakah kamu tidak menyesal di kemudian hari?" "Saya sudah siap dengan segala resikonya." Setelah jawaban itu, ia langsung berkata bahwasanya ia bersedia menikah dengan saya. Ia bersedia menjadi istri saya karena ia sudah melihat bagaimana saya memperlakukan dirinya, bagaimana saya memperlakukan anaknya, yang artinya saya menjadi laki-laki yang sesuai dengan kriterianya. Kemudian saya menjadi ragu, bagaimana dengan anak-anak, apakah mereka bisa menerima saya? Ia memberikan segalanya kepada saya, memberikan keputusan kepada saya tentang anak-anak. Saya yang harus menjinakkan, saya yang harus mendapatkan dukungan ataupun restu dari anak-anaknya. Saya bersemangat, saya mencoba, dan kebetulan tidak lama setelah itu anak laki-lakinya, yang anak pertamanya yang laki-laki datang. Langsung saya ajak duduk, saya ajak ngobrol. Kepadanya saya berterus terang bahwasanya saya akan menikahi ibunya, saya akan menjadi ayahnya, asalkan ia
bersedia menerima saya sebagai ayahnya. Ia merasa senang dan merasa cocok. Ia merasa setuju. Bahkan ia berharap sejak lama, ia berharap saya bisa menjadi ayahnya. Sekarang tinggal anak yang terakhir, yang sekarang sedang sakit. Dan anak pertamanya itu yang bernama Harry berjanji bahwa untuk masalah adik, dia yang akan menanyakannya. Dengan senang hati saya kembali ke rumah karena sudah mendapatkan jawaban, sudah mendapatkan titik terang bahwasanya Bu Lestari bersedia menikah dengan saya. Sesampainya di rumah, saya melihat handphone dan ternyata ada pesan masuk. Ketika saya baca, ternyata pesan itu datang dari anak Bu Lestari yang pertama, yang bernama Harry. Ia memberikan kabar bahwasanya adiknya menyetujui hubungan saya dengan Bu Lestari, yang pada akhirnya memang sudah klop semuanya, sudah setuju semua. Beberapa bulan kemudian saya pulang kampung. Saya bawa kedua orang tua saya dan keluarga saya datang ke rumah Bu Lestari untuk melamarnya. Pada akhirnya saya dan Bu Lestari menikah dan hingga saat ini hidup bahagia bersama dengannya. Oke sahabat Jiru Cinema dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kisah-kisah dari Jiru Cinema. Sampai jumpa lagi di kisah Jiru Cinema selanjutnya. Cikitiu.